adhana biduhnin, dia pun memakai minyak biduhnin, dengan minyak laisa lahu raihatun thayyibatun, yang tidak punya bau yang harum, tidak punya bau yang harum. Summa, kemudian yakti Masjid Al-Hulaifah, kemudian beliau mendatangi Masjid Al-Hulaifah. Qulsoli, maka dia sholat. Tumma yarkabu, kemudian dia berkendaraan. Wa idza istawat bi, apabila sudah stabil dengannya, rahilatuhu, kendaraannya, qaimatan, dalam keadaan berdiri. Ahrama, kemudian dia mulai ihram. Tumma qala, kemudian dia berkata, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beginilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telu hadis ini menerangkan tentang ihlal. Marasid terangan iran bahwa ihlal ialah ucapan mengatakan labbaik Allahumma bil hajj atau bil umrah. Ini kepada ihlal. Lamun tarbiyah ya jelas, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tarbiyah. Nah, lamun ihlal yang suruh sekedar labbaik Allahumma bil hajj dengan suara beri. Jadi yang tidak istilahkan bahwa zikir dengan suara beri itu tahlil. Tahlil. Ya, para zikir, para tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan suara beri. Maka para ulama mengkias selaku kalimat thayyibah kita baca dengan suara beli, ya termasuk tahlil. Nah, yang dilarang istighasa, kemudian arak hizib, arak ratib, ratib lilwi, ratib al-haddad. Pada umumnya pada dengan doa-doa liyaman memberi yang meratib sendiri sesuai kecemargan ratib al-qadriyah, ratib al-qadri. Jadi sebenarnya baik ratib, hizib, istighosah ini kalimat thayyibah diterangke menjadi suatu kumpulan-kumpulan dengan cara membaca isi sesuai baca arahan para mursyid. Pada umumnya kadang-kadang daripada ayat-ayat Al-Quran, dari wirid-wirid para nabi, para wali. Kadang-kadang memang Al-Quran toh termasuk ayat-ayat padilan, ayat-ayat padilan. Lalu apakah dengan mengucapkan kalimat thayyibah ini ada satu jaminan kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang yang paling utama adalah di saat isi bacanya kehadiran hati pada sisi Allah adalah merupakan suatu hal yang mutlak untuk menjadikannya sebagai kalimat-kalimat pengantar menuju kehadiran Allah. Artinya arti kedekatan kepada Allah adalah tetap ingat kepada Allah, tidak lupa Allah. Nah, wujud daripada kita ingat oleh Allah ini tetap adalah berpegang kepada imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Dan si paling utama dalam hal ini adalah sholat sebagai bukti paling utama diingat Allah Ta'ala. Aqimis sholata li dzikri, lam pada kalimat dzikri pada umumnya ulama mengatakan lam dikai, padahal lam dikai itu idama pada fi'il mudhari, isi membariskan atas fi'il mudhari dengan perataan am. An-mul marah ba'da lam dikai, memang lam banyak. Lalu sebenarnya lam pada kalimat dzikri adalah ditahlil.
Lam ditaklilu adalah sebagai alasan. Berarti aqimis sholata lidzikriyadina, karena mengingat Allah, bukan untuk mengingat Allah. Karena seringkali dengan laulah pernah ingat Allah, maka kita sembahyang malik, burung belajar ingat, burung ingat jarinya. Nah inilah mula bina jadi tujuan. Berbeda tujuan timbal alasan. Lamun alasan sebab isi mendorong kita untuk melakukan ibadah. Lamun tujuan lah apa sih kita beda waktu kita beribadah. Apa sih beda. Jadi lampangnya lillah karena Allah. Berarti wahara. Karena Allah wahara. Ini temeda Allah malik. Cuma kita apa dia? Nah ia adalah terikat dengan 4 macam. Lillah, billah, ilallah. Bahwa lillah itu adalah semata-mata karena Allah. Jadi karena harus perlu alasan dan karena. Lamun ingin bertujuan. Ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Dan dari zikrina karena ingat Allah, bukan ingin mengingat Allah. Nah ya, dan seringkali dia memang para tetap diri ingat kepada Allah, ijarat sembahyang, ijarat terus sembahyang. Nanti deparan bahwa yang bagian sembahyang malik berarti dia ingat dia Allah. Nah itulah. Jadi kembali pilih adalah pada jalan Allah, artinya sesuai kaca syariat. Sesuai kaca syariat. Sedangkan billah adalah selalu menurut kehendak Allah. Kemudian setelah itu ilallah, serah di Allah. Serah di Allah. Lalu tak pegawai serah di Allah. Mungkin tak sinatur sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dia sebenarnya para dengan usul, dengan sampai itu adalah dengan terus berjalan, tidak dengan berhenti berjalan. Karena Allah berhenti berjalan berarti dia sampai jarak terhalang hijab. Dan inilah ihlal. Jadi lamun dalam kaitannya dengan haji dan umrah, maka ihlal itu adalah ucapan Rasulullah secara jahar mengucapkan labbaik Allahumma bil haji wal umrah sekali dong. Bro dah labbaik Allah, nah talbiyah jadi. Ya talbiyah. Nah kemudian si telu hadis ini menyatakan tentang hatta istawat rahilatu lamun wah berdiri tegak kendaraan. Karena pada umumnya kendaraan sebenarnya udah ini pada umumnya tidur dulu anda tertaiki dalam lalu berudah ngancam. Nah lihat saat sedekahnya kan lihat peringat udah hanya bicara udah kendaraan berupa bis, sako, taksi, wajistawat doang, wajistawat. Jadi para unta, maka berarti apabila tuah bait mikot, jadi dia maksudnya mahram ini adalah tempat mulai ihram. Karena isi makan mahram. Artinya Umar bin Khattab berangkat Madinah dengan Bali. Terus di Masjid Zulhulaifah sholat. Nah apabila memang Zulhulaifah sebagai mahram artinya mikot tahun mulai teparan dengan ihram. Ihram itu tidak pakaian. Ihram itu adalah merupakan ibadah sendiri. Cuma pakaian itu pakaian ihram. Pakaian ihram. Jadi mudah-mudahan mau cukup bekas tulang ya. Memang praktikan ya. Jadi langsung ditanya nawaitul haji wal ahramtu bihi atau nawaitul umrah ahramtu biha langsung. Labbaik Allahumma bil umrah, umrah. Nah ini deparan ihram dengan suara beli. Bila perlu jamaah si pimpin serta labbaik Allahumma bil umrah.
Terus ada lanjutan sih talbiyah sampai Masjidil Haram, sampai Masjidil Haram. Nah, maksudnya. Jadi kemungkinan besar semakin era semakin canggih sehingga digunakan untuk jadi alat transportasi antara Mekah Madinah, Madinah Mekah. Mereka kan masih dalam bentuk bis karena ya duit langan, duit rurung. Maka semakin ke depan semakin canggih, boleh terjadi helikopter doang kena ke Lampung. Coba lain lama dengan Lombok di Jakarta, bis isinya dengan wasit. Kita paling pertama kali di Jakarta nih wisata Komodo, aran bis dengan wasit. Semarang tahun telah air nanti dulu 4 km datang Jakarta, terus ngonek-ngonek bis ngadu asi doang, ngonek-ngonek pesawat mudah ongkos, agak jarang bis kedua hidup Jakarta. Nah ini Mekah boleh jadi era jam-jam orang merangkul jerak datang ke bis helikopter doang seiring dengan perkembangan keinginan perekonomian si Arali Mekah. Karena bagaimanapun Raja Mekah mengantisipasi berbagai macam kemungkinan krisis moneter. Maka dalam kaitan dengan dia bahwa si jari income terbesar Mekah ini adalah turis wajib pendatang si umrah yang di Muhammad umrah bulan haji pun masih tidak umrah. Mulai Raja Ramadan Mekah nantikan datang umrah. Itulah ya sekitar tahun 1995 lah wajar. Cuma balik lama selesai haji dulu. Jadi paling mentok ikan Ramadan tahu dan mereka jalur lebaran dengan datang umrah. Kali semua dengan musuh parah dan kena berhaji di tahun umrah doang. Dan doang bisa kali kalau tertebek kali. Kalau dia tertebek, ya ada istilah pasri. Jadi dalam kaitannya dengan kendaraan, maka apabila wastabil wasiat berperangkat take up, maka tunu ya ta'ala labbaik Allahumma bil haji lamun haji, labbaik Allahumma bil umrati lamun umrah, lamun ngaji kiron labbaik Allahumma bil haji wal umrah. Berarti sebagian daripada ulama mengatakan ini jadi niat, nafas niat. Yang tidak parah bahwa satu-satunya niat isi memang wajib terlapazan adalah niat haji dan umrah karena ihlal, karena ya Rasulullah selalu ihlal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab talbiyati idza inhamallah, bahkan sampai pintu dulu ada datang Madinah, lahir waktu ini titir di Ahmad Sarudi para kerja al-Makmurat Guru Umar Kapek. Dia bercerita beliau almarhum tahun 1922-23 waktu perang Seribu Hussein. Padahal kali Mekah karena tidak kendaraan dengan perang ada semua di darat karena jalan setapak kan, boleh jadi mendaki bukit, menuruni jurang, membelah padang pasir. Terus dia bercerita beliau almarhum Guru Umar ini mereka kuleka lain karena ia kan bareng haji lagi Baludul Halim Guru Umar, jadi marah-marah sama kawanan isi Baludul Halim. Terus dia besar dia tunjuk lagu itu lalu belengan data anak bebek dia pada tampak kata ini apa ada keluar dia jadi keluaran ya tentu ya menginap benek ini lalu setelah neka dorele enek benek dulu
mulai apa istirahat mulai mustahil ada apa mana? Iya, dan terus ya karena ia tidak anggap sebagai nenek dan karena bedak ini waktu zaman Seribu Sen borbardir isi soal si jari raja dekat keturunan keadaan selajar itu berkembang layak waktu Habibie jadi Menristek endeng raja sebut ngobentar ande ada bau ande bisa jamaah mama di Paljamanina sehingga menurut Habibie risih awal kadang-kadang bergelombolan ini di mama sembahyang kita narak waktu itu kadang-kadang bercampur ini sehingga terjadi marasi terangan tirak karena itu kadang-kadang sujud le bongkor le ke dalam paknai kalau sujud ada di luar terus di barat masih gaduh apa ya play melengkak terus ya dengan mana urus jamaah Indonesia para dari kiamat kita menulis roh dan kita menulis kiamat mulai segitu jadi ditulis kan para semua karena ini kan waktu tahu ibadah jadi di negara wajar bersama ia si perhatian Habibie ende ini Raja Mekah ini baru pisah antara zaman ini di Palmama karena ya bagaimanapun agak terganggu dan dia ingin semalik si Raja Mekah lalu bentana terlihat di Indonesia bos sejam pesawat di Mekah ada bos sejam pesawat di Mekah kademan bau paling kaya itu jam nomor tercepat lahirkan Lombok 6 bulan dari Saudi aja ya dengan Jakarta siwa jam jadi 3 kali Jakarta Aceh kemudian 2,5 kali Jakarta Papua jadi lamun Papua dengan Jakarta 4 jam lamun dengan Jakarta di Amerika 14 jam tapi Joan Amerika di Mekah karena ia tidak lain timur dan sembahyang dalam ini dekat berapa di barat karena bawa tahu dia bawa jadi bawa kabar tahu dia posisi jadi kalau bawa kabar belum bergadang pandang timur kadang kanan barat kedua wis jelas qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babut talbiyati idza inhadara fil wadi ini satu bab pada membicarakan membaca talbiyah apabila menurun ke sebuah lembah haddatsana Muhammad bin Musanni telah bercerita kepada oleh Muhammad bin Al-Muthani qala haddatsani Ibnu Ubay telah bercerita kepada oleh Ibnu Ubay oleh Ibnu Abi Adi an Ibni Aunin daripada Ibnu Aunin an Mujahid daripada Mujahid qala kunna inda Ibni Abbas adalah aku di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian Allah ridha daripada keduanya fadzakaru ad-dajjal maka mereka menyebut Dajjal annahu qala maktubun baina ainihi dia ditulis di antara dua matanya kafirun tulisan kafir dan ini makna daripada Dajjal secara keterangan dari Rasulullah SAW Faqala Ibnu Abbas maka berkata Ibnu Abbas lam asma'u saya tidak mendengarkan itu saya belum pernah mendengarkan itu walakin nahu qala dan tetapi dia Abdullah bin Abbas berkata amma Musa adapun Musa
ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah saya memandang dia, memandang Musa. Idza inhadara fil wadi yulabbi, apabila dia turun ke lembah dia langsung bertalbiyah. Jadi kan memang termasuk bagian daripada adabul masyi. Adabul masyi artinya tata cara lekar langan di galang bali lah. Apabila disuruh dengan bali, tidak sama sekali lupa bismillah tawakkaltu ala Allah 3 kali. Terus baca ya doa suruh balik, tak boleh dibawa cukup masih. Bismillahirrahmanirrahim. Kubek adik dan masih ada di mana balik. Barang waktu terulih, jangan lupa baca salam. Salam dulu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia buka lawang. Dia pertama naik si kanan baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidi. Allahumma salli ala abadi. Bapak roh Nabi Muhammad, Bapak roh. Saat dengar setan suruh boleh kembali. Suruh boleh. Karena seringkali dengan lamun bacaan kalimatul thayyibah balik motor tahu dah pengantinan setan mangan minum setan. Yang dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa sebuah waktu setan dengan Islam beda dengan setan dengan kafir. Tumben dan beda seperti tumben kebokobek buatan itu lah asing dengan apapun gawe dengan si turut itu aku doang berjulu ni apa jawab gawe aku doang berjulu mangannya aku berjulu mangan nginam dia aku berjulu nginam bahkan paling senina pun aku berjulu di setan kafir. Sudah setan selamatkan goyo kita mau gunung-gunung di mana makanan minuman bismillah kita bener apa demakin ada gelas ini kan minum bismillah goyong bener apa oh iya deh payah lalu si setan dan kafir. Nah nus kenapa masih yang tidak bahasa Rasulullah SAW la taj'alu buyutakum kuburo dendek pada pinak balik jadi kubur doang hanya tahu numpang mati yang tidur no kan mati. Artinya budayanya wirid zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an wa kasrati sholat. Pada hiasi balik itu dengan sering baca Al-Quran dan banyak melakukan sholat. Ya sebabnya ada lamun salat sunat di balik atau gawe ya kubek ada dan marah sebelum ente gawe misalnya sembahyang wajib di masjid sunat di masjid di balik tidak berkat diri di balik. Nah ya Rasulullah ada. Nah kemudian misal memang bos itu suruh ambil di masjid mulai tahiyatul masjid qabliyah badiah selesai masjid lagu ente datang balik paling tidak masih bro assalamualaikum warahmatullahi terus baca selawat bila perlu baratan Imam Hanafi bucun balik baca doang ayat kursi baru buka takut jangan sambil biok-biok sugul balik biok dan balik biok beta tidak datang setan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala